Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan selain bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas nikmatnya kita bisa bertemu secara virtual ini di kegiatan kajian Islam di sekolah dalam rangka meningkatkan penumbuhan budi pekerti anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'un tabi'itnya, serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di atas ajarannya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kegiatan kajian Islam di sekolah ini, pertemuan hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang Quran dan hadis yang berhubungan tentang ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baik, sebelum kita mulai kajian Islam di sekolah ini, alangkah baiknya kalian semua mengisi di komentarnya itu absen ya. Jangan lupa buku Ramadannya pun juga diisi, biar nanti dikumpulkan ketika sudah selesai. Dan ini Bapak tidak akan bosan-bosannya mengingatkan supaya buku Ramadannya diisi dengan penuh tanggung jawab. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian Islam di sekolah ini yang kita akan bahas adalah Quran dan hadis, yakni mengenai puasa di bulan Ramadan ini. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa, dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Imam Ibnu Katsir rahimahumullah menjelaskan dalam tafsirnya, ayat yang mulia ini mengatakan, dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan lainnya. Allah memuji demikian karena bulan ini, bulan Ramadan, telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran dari bulan-bulan lainnya. Sebagaimana pada bulan Ramadan ini
Allah telah menurunkan kitab ilahiyah lainnya pada para nabi alaihimussalam. Sehingga dalam tafsir ini kita bisa mengambil pelajaran, ya. Allah menciptakan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa, yang mulia dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Mengapa? Karena bulan Ramadan ini salah satu bulan yang mulia karena di dalamnya pada bulan ini diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di mana pada bulan Ramadan ini pula Allah Ta'ala telah menurunkan kitab ilahiyah lainnya kepada para nabi alaihimussalam. Ya, maka dari itu Bapak tidak bosan-bosan, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita guna dalam rangka melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, senantiasa menerima amal-amal kita, dan sehingga kita semua mengharap kepada Allah SWT menjadi orang-orang yang bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selain di bulan turunkannya Al-Quran, ya, pada pembahasan kemarin, di mana pada penjelasan kali ini pun juga kita akan bahas, yakni diantaranya setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Salah satu ulama menjelaskan, ya, hadis ini dapat bermakna di antaranya terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam serta terbelenggunya setan-setan, yakni sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan tersebut. Kemudian bisa bermakna pula terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan ini, seperti puasa dan sholat malam. Sehingga semakin lebar pintu surga, yakni diisi dengan ibadah, diisi dengan sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan ini, orang-orang senantiasa qiyamul lail, sehingga momen ini momen di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, memilih bulan ini bulan yang mulia bagi kita semuanya. Ya, maka dari itu, untuk memaksimalkan amal-amal kita, untuk memaksimalkan mengisi bulan Ramadan kita, senantiasa kita isi dengan hal-hal yang dapat meningkatkan amal-amalan kita, meningkatkan keimanan kita hanya kepada Allah SWT. Amal-amal soleh kita tingkatkan, ibadah-ibadah kita tingkatkan lagi. Kita apalagi di pasca pandemi ini, ya, ketika kita memiliki beberapa sebagian rezeki dari Allah, dilebihkan oleh Allah, maka kita keluarkan infak kita, sedekah kita. Apakah itu untuk membantu kepada sesama saudara-saudara kita, ya, sesama muslim maupun non muslim, silakan kita berbagi, itu tidak masalah, ya. Mau orang kafir juga tidak masalah kita berbagi, silahkan. Yang penting dengan orang kafir itu kita tidak boleh mencampur adukan keyakinan kita. Kita sebagai muslim menghargai mereka,
menghargai mereka yang sedang melaksanakan ritual-ritual mereka. Silahkan kita hargai. Tidak usah kita menerornya, nggak boleh itu, ya. Yang penting kita jangan sampai mencampur adukan masalah keyakinan kita. Kita ibadah ke masjid, kita ikut-ikutan masuk ke gereja, contohnya, itu nggak boleh. Itu sudah bertentangan dengan masalah keyakinan. Nah, seperti itu, ya. Tadi mengenai amal-amal soleh, silahkan kita tingkatkan amal-amal soleh kita dalam rangka apa? Untuk meningkatkan keimanan kita, ya. Salah satunya membantu kepada sesama, apakah itu berupa materi maupun yang lainnya, ya. Jangan sampai kita tidak memiliki rasa empati, simpati, ya, kepada makhluk di muka bumi ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maknanya pun yang lain juga, ya. Bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal kemaksiatan. Ya, inilah, ya, maknanya kita bisa gali. Bagaimana hadis Rasulullah SAW ini kita bisa pahami, ya, seperti apa. Ternyata karena bulan ini bulan yang istimewa, maka kita gunakan, maksimalkan, ya, kesempatan ini, jangan kita sia-siakan, ya. Ayo kita bersama-sama tingkatkan kebaikan-kebaikan kita, membantu kepada sesama, apalagi sekarang masih pandemi COVID-19, ya, dimana imbasnya itu saudara-saudara kita mungkin kehilangan pekerjaannya, ya, seperti itu. Dan kita pun juga mengingatkan kepada mereka, ya, selama kita bisa berikhtiar, ikhtiarlah, cari lagi, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang yang pesimis, ya, karena orang pesimis ini dibenci oleh agama. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan Ramadan ini, bulan mulia, orang-orang banyak melakukan hal-hal kebaikan, ya. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga, ya, dan pintunya. Karena orang tersebut yang berpuasa, sekali lagi, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bulan Ramadan ini kita patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, ya, ibadah puasa Ramadan, kemudian sholatnya, tadarusnya, kemudian amalan-amalan yang lainnya, sehingga orang yang tersebut senantiasa jauh dari berbagai perbuatan yang maksiat, sehingga setan senantiasa tidak akan pernah mengganggu kepadanya, terbelenggu. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena orang beriman senantiasa melakukan amal-amal soleh, seperti itu, ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan Ramadan terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan, ya. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apakah itu? Yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan, ya. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, saat diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.
Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam Lailatul Qadar. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dan inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ya. Sehingga kita pahami, kita ketahui yang dimaksud bulan atau malam yang diberkahi adalah malam Lailatul Qadar, ya. Maka dari itu kita tingkatkan, ya, amal-amal kita, apalagi di hari 10 terakhir di bulan Ramadan, ya. Banyak memohon ampun kepada Allah, banyak berdoa, tadarus, kemudian melakukan amalan-amalan saleh lainnya, ya, ibadah-ibadah sunnah lainnya, sehingga kita bisa memanfaatkan di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain terdapatnya bulan yang mulia, ya, di sini juga pada bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innalillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibulah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la turaddu da'watuhumus shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul mazlumi. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Nah, inilah momen kita di bulan Ramadan, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita, ya. Kita harus yakin bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa, ya. Maka dari itu kita manfaatkan momentum ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya, dan kita berlindung kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang akan datang. Memohon kepada Allah, ya, supaya apa? Dosa-dosa yang kemarin yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Kemudian untuk berikutnya kita terhindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan ini perlu perjuangan, dan ini perlu usaha yang dikuatkan dalam niat kita, ya, dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahumullah. Inilah Imam Nawawi, salah satu ulama, ya, yang bermazhab Syafi'i, ya, menjelaskan, ya, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhirnya, karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah juga mengatakan disunahkan bagi orang yang berpuasa
ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya. Juga pada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa untuk mendoakan kaum muslim lainnya. Ya, seperti itu. Ini kita dianjurkan, ya, berdoa untuk keperluan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian kita juga dianjurkan untuk mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, yang lainnya di seluruh dunia, ya, apalagi yang sedang tertindas di Palestina, Rohingya, ya, kemudian di tempat-tempat lainnya, kita doakan, ya, doakan seperti itu, ya. Dan aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meraih sebagai keutamaan di bulan tersebut, ya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk semakin meningkatkan amal soleh kita di bulan Ramadan. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi pertemuan ini dan dijadikan amal bagi kita semua, dan kita pun juga jangan lupa memohon kepada Allah supaya senantiasa Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita semua, dan kita amalkan ilmu kita semata-mata untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kesalahan, yang salah mutlak dari diri Bapak dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.